Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jarak titik ke garis. Setelah kita belajar jarak titik ke titik, sekarang kita belajar jarak titik ke garis. Oke, jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Jika kita ingin mencari jarak antara titik A, misalkan ini ya, kemudian ke garis G, kita perlu membuat sebuah titik yang terletak di garis G, misalnya titik B, C, atau D. Lalu kita menarik sebuah ruas garis terpendek dari A ke titik pada garis G tersebut. Artinya gini, misal kita pengen mencari jarak A ke garis G, maka kita tinggal menarik garis ya, yang nanti bisa paling dekat ke garis G. Nah, logikanya yang paling dekat nanti adalah yang tegak lurus dengan garis G itu tadi. Jadi bukan AC, bukan AD, tetapi AB yang paling tepat. Manakah yang terpendek? Yang terpendek adalah ruas garis yang ini ya, kata kuncinya tegak lurus, yang tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Oke, kata kuncinya adalah jarak titik ke garis adalah dari titik ditarik ke garis tersebut ya, dengan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Jarak titik ke garis dalam bangun ruang adalah, misalkan ada titik A dan garis G, jarak A ke garis G adalah panjang ruas garis AB dengan B terletak di garis G dan AB tegak lurus garis G. Misalkan ini titik A ya. Oke, ini ada titik A. Ini garis G. Jarak A ke G adalah apa? Ruas garis AB dengan AB tegak lurus G. Jadi kita buat titik B, yang AB nanti akan tegak lurus sama G. Jadi kalau miringnya ke sini, jaraknya bukan ke sana, bukan ke sana ya, itu terlalu jauh. Yang benar adalah yang tegak lurus. Misalkan gambar kedua, A di situ, garis G di situ. Yang paling dekat yang mana? Ini titik B, ini siku-siku. Misalkan sekarang G miringnya ke situ ya, miringnya ke sini, kemudian kita lihat jarak A ke G adalah siku-siku. Kuncinya adalah ditarik ke garis tersebut membentuk sudut 90 derajat. Konsep yang sering dipakai dalam menentukan jarak tentu saja Pitagoras seperti biasa. Kemudian ada tambahan, yaitu ketika kita ketemu segitiga sama kaki ya, silakan kamu bagi menjadi dua, kamu cari garis tinggi atau garis simetrisnya, kemudian sehingga membentuk segitiga siku-siku. Jadi misalkan jarak A ke BC, kamu tarik saja A ke O, yaitu siku-siku ya. Kemudian nanti menghitungnya bisa menggunakan segitiga yang kiri, bisa menggunakan segitiga yang kanan. Yang pasti yang pertama, OB akan setengahnya BC. OB ini akan setengahnya BC. Dan OC juga akan setengahnya BC. Kemudian perhatikan bahwa AO bisa dikerjakan lewat segitiga yang kiri, yaitu lihat AO kuadrat sama dengan AB kuadrat min OB kuadrat. Ini dikurangi ini. Bisa juga dilihat dengan segitiga yang kanan. AO kuadrat adalah segitiga yang kanan, yaitu AC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Pakai itu ya, Pitagoras ya. Jadi kuncinya untuk segitiga sama kaki dibagi dua, lalu kerjakan dengan Pitagoras. Berikutnya untuk segitiga siku-siku, jarak A ke BC, misalkan A di sana, BC di situ ya, siku-siku. Nanti cara mencarinya kita bisa menggunakan luas segitiga. Luas sama dengan luas. Perhatikan, kalau saya menganggap ini sebagai alas, maka tingginya ini. Itu bisa untuk mencari luas. Yang kedua, saya juga bisa menganggap bahwa alasnya itu AC, maka tingginya si AB. Jadi ini ada dua alas, ada dua tinggi ya, kalau bisa dikatakan. Nanti kita hubungkan. Coba nih, luas sama dengan luas. Setengah, yang kiri BC kali AO. Setengah BC AO. BC AO. Akan sama dengan setengah kali AC kali AB, kali AC kali AB. Jadi ini alas, ini tinggi, ini alas, ini tingginya. Seperti itu. Kemudian kalau kita sederhanakan ya, setengahnya kita sederhanakan, kemudian kita mencari AO,
itu berarti BC ke bawah ya. Jadi AO sama dengan alas kali tinggi dibagi alas yang tingginya kita cari. Ya, paling cepat gitu. Ya, tinggal alas kali tinggi yang diketahui dibagi alas kedua, gitulah intinya. Dibagi alas yang kedua. Oke, misalkan kita punya soal kayak gini nih. Sebagai gambaran nih, misalkan ini ada soal. Ini siku-siku, ini 6, ini 8, ini 10. Kalau ingin mencari jarak ini ke sini, siku-siku, ya, misalkan ini X, itu bisa kita kerjakan dengan cara alas kali tinggi, yaitu X sama dengan 8 kali 6 dibagi, 8 kali 6 dibagi alas yang tingginya dicari, yaitu 10. Di 48 per 10. Gambarannya seperti itulah ya, alas kali tinggi dibagi alas. Namun jika segitiganya berupa segitiga sembarang, bukan yang siku-siku ya, kita nggak bisa pakai cara tadi ya, maka kita harus menggunakan aturan-aturan trigonometri, atau nanti bisa juga pakai cara-cara kesebangunan. Oke, perbandingan trigonometri yang paling sering kita tahu adalah sin cos tan, sin demi cos sami tan desa. Seperti biasa ya, sin A itu adalah ini depan, ini samping, ini miring. Sin itu demi, cos itu samping per miring, tan itu desa, depan per samping. Kemudian ada aturan kosinus juga. Nanti kalau segitiganya sembarang, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Oke, cara menghafalnya adalah cos A itu adalah B kuadrat C kuadrat min A kuadrat. Berarti kan letaknya ya, cos A itu B sama C menghadap A. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2 kali BC. Kalau misalnya kita pengen mencari cos B, lihat cos B diapit oleh A dan C menghadap B, berarti A kuadrat C kuadrat min B kuadrat dibagi 2 kali yang ngapit ya, yang ngapit AC. Misal pengen mencari cos C ada di sana, diapit oleh A dan B, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat min depannya C, berarti C kuadrat per 2 yang ngapit adalah AB. Berikutnya kita juga bisa menghitung luas segitiga menggunakan rumus trigonometri, yaitu luas segitiga adalah setengah dikalikan B dikalikan C dikalikan sin sudut yang diapit. Jadi kalau pakai sudut A, kita harus pakai sisi B dan C. Kalau kita pakai sudut B, ini bisa kita pakai sudut B diapit oleh AC ya, berarti setengah AC sinnya sin B. Kalau mau pakai sudut yang C, berarti setengah yang ngapit C adalah A dan B, berarti AB sinnya sin C. Ingat rumus ini nanti kita pakai untuk segitiga yang sembarang ya, yang sembarang. Kita langsung ke contoh 1. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12. Oke. Tingginya juga 12. Hitunglah jarak B ke CH. Oke, ini ada B. Kemudian ada CH di belakang sana ya. Jarak B ke CH. Kita keluarkan segitiga BCH. Siku-siku di C. Ya, BCH siku-siku di C. Kemudian kalau ditanya jarak antara B ke CH, ingat B ke CH, B akan ditarik garis yang tegak lurus ke CH. Nah, garis itu ternyata si BC. Berarti jarak B ke CH itu ya si BC itu tadi, yaitu 12 cm. Karena dari B kalau ditarik ke CH, siku-sikunya atau tegak lurusnya ada di C, gitu ya. Yang B, perhatikan segitiga ABE. Kita menanyakan A ke BE. Jarak A ke BE, coba dilihat, ini A, ini BE. Nanti dari A akan ditarik ke BE akan siku-siku. Jadi bukan AB, bukan AE. Kalau AB nanti lancip, AE juga lancip. A ke BE siku-siku itu A akan ke sini, siku-siku. Jadi lebih aman kita keluarkan segitiga ABE seperti ini ya. A, B, E, siku-siku di A. Kemudian kita pengen mencari jarak A ke BE, maka A akan ditarik ke sini, siku-siku. Oke.
Oke, langkah mengerjakannya adalah, jarak A ke BE adalah ruas garis A ke A aksen. Katakanlah A aksen di sini ya. Pertama kita isi dulu panjangnya. AB itu sisi berarti rusuk berarti 12, AE-nya juga 12, BE-nya tahu diagonal sisi rumusnya adalah A akar 2, berarti 12 akar 2. Oke, dengan aturan luas segitiga ya, alas kali tinggi dibagi alas, nanti bisa kita cari bahwa berarti kan A ke A aksen itu adalah, ini yang dicari ya. Nanti kita cari alas kali tinggi dibagi alas. Alasnya AB, tingginya AE, ini yang lengkap, dibagi alas yaitu BE yang tingginya kita cari. Jadi BE itu sekarang posisinya alas, tingginya AA aksen ya. Saya ulangi, berarti kalau pengen mencari A ke A aksen itu dia sebagai tinggi kedua atau tinggi ya. Nanti tinggal alas dikali tinggi dibagi alas yang tingginya kita cari. Alasnya AB tingginya AE dibagi alas yang tingginya kita cari, alasnya BE. Kita masukkan angkanya, AB 12, AE 12, kemudian BE 12 akar 2. Kita sederhanakan sehingga jadinya 12 per akar 2 atau 12 per 2 akar 2 atau 6 akar 2. Atau kalau bisa dilihat dalam kubus ya, A ke sini itu pasti setengah dari A ke F, udah jelas sekali itu ya. A ke BE, ke tengah-tengah BE itu sama saja setengah dari A ke F atau setengah dari diagonal ruang. Oke, yang C, hitunglah jarak A ke BP dengan P titik tengah AE. Oke, saya gambar dulu. P titik tengah AE ada di sini. Ditanya A ke BP, berarti BP saya tarik dulu. A ke BP nanti A akan ditarik ke garis BP siku-siku. Lebih aman kita keluarkan segitiga ABP ya. ABP. Kemudian segitiganya siku-siku di A seperti ini. Kita mencari jarak A ke BP itu ini ke sini harus siku-siku ya. Anggap aja dia titiknya A aksen. Oke. Kita lengkapi sisi-sisinya. AB panjangnya 12. AP karena dia setengahnya AE maka ini 6, ini 6 ya. AP-nya 6. Kemudian BP bisa kita cari dulu ya. Nanti jarak dari A ke BP adalah A aksen. Pertama kita cari dulu panjang BP dengan Pitagoras. Akar dari Pitagoras 12 sama 6 ya. 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat berarti 144 ditambah 36. Oke, jadinya 180 yang kalau disederhanakan dia 36 kali 5 ya, yaitu 6 akar 5. Oke, ini 6 akar 5. Berikutnya, jika ingin mencari A aksen ya, kita bisa gunakan alas kali tinggi dibagi alas yang tingginya belum diketahui. Oke, jadi 12. Pakai huruf dulu boleh. Berarti AB dikalikan AP dibagi alas yang tingginya mau dicari yaitu BP. Alasnya tadi 12, AP-nya 6, kemudian ini 6 akar 5. 6-nya bisa kita sederhanakan. Oke. Berikutnya kita tulis 12 per akar 5. Biasanya kita rasionalkan penyebut jadinya seperti ini. Sehingga jawabannya adalah 12 per 5 akar 5. Berarti kan bahwa kunci mengerjakan untuk segitiga yang siku-siku itu adalah alas kali tinggi dibagi alas yang tingginya hendak kita cari, gitu ya. Alas kali tinggi yang lengkap dibagi alas yang tingginya hendak kita cari. Kita lanjut ke contoh 2. Diketahui kubus ABC, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6. Hitunglah jarak A ke CE. A ke CE, ini A, CE-nya itu nanti kita akan mencari jarak A ke CE, ini ke sini nanti. Siku-siku. Lebih aman kita keluarkan segitiga ACE.
Oke, berarti kan segitiga ACE, kita keluarkan segitiga ACE secara 2 dimensi. Jadi kalau di gambarnya di sana itu agak masuk ke dalam ruangan, kita keluarkan secara mendatar 2 dimensi. Gambarnya seperti ini. ACE benar-benar siku-siku di A, ya. Ini untuk mempermudah perhitungan kita. Kemudian yang akan kita cari adalah jarak A ini ke CE. Nanti akan kita tarik dari A ke sini siku-siku. Anggap saja A aksen. Jadi jarak A ke CE adalah ruas garis A aksen. Oke, sebelum mengerjakannya kita harus mengetahui semua panjang rusuknya dulu. AC lihat, AC di sini diagonal bidang, berarti rusuknya atau panjangnya nanti 6 akar 2. Diingat-ingat ya rumusnya, A akar 2. AE karena dia adalah rusuk berarti 6. Kemudian EC karena dia diagonal ruang, rumusnya adalah A akar 3, yaitu 6 akar 3. Jadi harap sudah dihafalkan untuk diagonal sisi dan diagonal ruang. Berikutnya, untuk mencari A ke A aksen, kita bisa gunakan cara yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu alas kali tinggi. Alas, ini tinggi. Kita bagi dengan alas yang tingginya mau dicari, yaitu CE. Saya ulangi. Alas tinggi dibagi alas yang tingginya kita cari. Oke ya. AC-nya 6 akar 2, AE-nya 6 dibagi 6 akar 3. Oke, untuk 6 bisa kita sederhanakan. Kemudian kita kalikan akar 3 per akar 3 biar penyebutnya bagus. Jadinya 6 akar 6 ya. Akar 3 akar 2 itu akar 6 per 3. Oke, jawabannya 2 akar 6. Itu adalah jarak A ke CE. Berikutnya, hitunglah jarak B ke EG. B ke EG. Oke, mungkin ini saya hapus saja dulu. Sekarang yang dicari adalah B ke EG. Ini B, EG di sana. Nanti akan ditarik dari B ke EG harus siku-siku, ya, harus tegak lurus. Kira-kira nanti akan di sini. Segitiga yang paling mudah untuk kita keluarkan adalah segitiga BEG. Segitiga BEG adalah segitiga sama sisi karena sisinya adalah EG, BG, dan BE yang semuanya adalah diagonal bidang. Semuanya sama sisi nih, ini kurang ini ya. Berarti nanti panjangnya karena EG itu diagonal sisi berarti 6 akar 2. BG juga 6 akar 2. BE juga 6 akar 2. Seperti ini. Kalau yang dicari adalah B ke tengah-tengah ini, ya. Katakanlah di sini saya sebut titiknya B aksen, maka jarak antara B ke EG, lihat B ke EG adalah B aksen. Jadi panjang yang ini nih. Ya, B aksen. Oke, untuk mencarinya kita perlu mempitagoras antara ini ya, BE sama EB aksen. Jadi kalau EB itu 6, EG itu 6 akar 2, segini itu 3 akar 2, segini juga 3 akar 2. Kita cukup mempitagoras, coba lihat B ke B aksen, kita cukup pitagoras antara BE, ya, BE dikurangi EB aksen atau B aksen E kuadrat. Kita masukin angkanya. Ini udah jelas banget, ya, tinggal pitagoras. 6 akar 2 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 kalau dikuadratin itu 36 kali 2, 72. 9 kali 2 itu 18. Akar 54 kalau disederhanakan adalah 9 kali 6. 9 keluar menjadi 3. Jawabannya 3 akar 6. Oke, jadi panjang atau jarak antara B ke EG adalah 3 akar 6. Sebenarnya ini sesuai dengan rumus cepat yang saya ajarkan pada video sebelumnya, yaitu jarak titik ke titik. Bahwa jika untuk mencari jarak titik B ke tengah-tengah bidang yang di sebelah sana, itu rumusnya adalah A per 2 akar 6. Jadi kalau tadi rusuknya 6, berarti tinggal 6 per 2 akar 6, yaitu 3 akar 6. Dan hasilnya akan sama. Oke, kita lanjut. Contoh 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 18. Oke, kita tulis dulu rusuknya 18.
Kemudian P adalah titik tengah garis FH. Oke, P ada di tengah-tengah sini. Maka tentukan jarak E ke ruas garis AP. Lihat E di sini jaraknya ke AP. Berarti kan bahwa E itu siku-siku ya. Kalau ditanya jaraknya ke AP, E akan ditarik ke AP siku-siku juga. Untuk itu, kita bisa mengeluarkan segitiga yang mengandung AP dan E, yaitu segitiga AEP. Siku-siku di E kita keluarkan seperti ini. Maaf, ini bukan C, ini harusnya P ya. Segitiga AEP. Kemudian, kalau mencari jarak E ke AP, tinggal kita tarik dari E ke AP, itu tegak lurus. Oke, kita sekarang isi angkanya. Misalkan dia E aksen ya. Berarti jarak antara E ke AP adalah E aksen. Seperti itu. Kemudian kita isi angkanya atau panjangnya. AE, diketahui AE adalah rusuk ya, berarti 18. Kalau EP dilihat, EP adalah setengah dari diagonal sisi. Berarti dia setengahnya, EP nanti adalah setengahnya 18 akar 2. Yaitu 9 akar 2. AP ya, AP itu perlu dicari dulu nih. Kalau mau dihitung, AP sendiri itu adalah akar dari, kita Pythagoras dulu ya, antara 18 kuadrat ditambah 9 akar 2 dikuadratkan. 324 ditambah 81 kali 2, 162. Hasilnya 486 yang kalau disederhanakan ya, kita bisa membaginya dengan 6, nanti jadinya 81 kali 6 atau 9 akar 6. Atau kalau kamu mau cara cepatnya yang bentuknya seperti ini kan ada itu rumusnya, yaitu A per 2 akar 6. Berarti rusuknya 18 ya. Ketemunya 9 akar 6. Oke, sama dan lebih cepat. Berikutnya kita tinggal mencari jarak E ke E aksen. Kita tulis E ke E aksen. Kita pakai huruf dulu. Lihat ya, alas kali tinggi dibagi alas. Saya ulangi, alas kali tinggi dibagi alas. Alasnya EP dikali tingginya AE dibagi alas yang kita cari tingginya, yaitu AP. Oke, kalau kita hitung EP-nya 9 akar 2, EP-nya AE-nya 18, dibagi AP-nya tadi 9 akar 6. Oke, 9-nya boleh dicoret, ini sama ini masih akar 3, jadi 18 per akar 3. Cara cepatnya yaitu kita kali akar 3 per akar 3, 18 per 3 akar 3. Ketemunya 6 akar 3. Oke, saya berikan solusi cepatnya. Perhatikan bahwa untuk E jaraknya ke AP, nanti garis ini nanti akan tembus sampai ke C. Saya ulangi, jarak antara E ke AP itu adalah E ke E aksen, oke ya. Nah, itu kalau garisnya diperpanjang, dia akan sampai ke C, dan dia adalah diagonal ruang. Nanti kita bisa gunakan rumus yang lebih efisien, lebih cepat, yaitu untuk E ke yang ini, yang dekat ini, itu hanya sepertiga dari diagonal ruang. Sementara yang jauh ini, yang jauh ini nanti 2/3 dari diagonal ruang. Ya, diagonal ruangnya kan A akar 3, rusuk akar 3. Jadi kita ketambahan dua rumus baru ya, dua rumus cepat baru. Yaitu ada sepertiga diagonal ruang untuk jarak pojok ke garis yang ini, seperti ini gambarnya intinya. Kemudian yang dari jauh ke sini itu yang 2/3 diagonal ruang. Dengan cara itu kita langsung bisa ketemu sepertiga dari 18 akar 3, jawabnya 6 akar 3, udah ketemu dan hasilnya sama. Oke, satu contoh lagi, contoh 4. Diketahui kubus ABCDFG dengan panjang rusuk 18. Kita isi dulu 18. Jika P adalah titik potong EG dan FH, oke, di atas, maka tentukan jarak C ke ruas garis AP. Ini adalah seperti yang tadi ya.
ditarik ke sini dan nanti akan tembus ke sana, siku-siku. Tadi sudah saya tulis bahwa rumus cepatnya adalah 2/3 dari diagonal ruang. Nanti jawabannya akan coret-coret, dapat 6. Berarti nanti jawabannya akan 12/3. Oke, kita coba hitung dengan cara biasa. Karena kita pengen mencari jarak C ke AP, keluarkanlah segitiga ACP ya, segitiga ACP. Segitiga ACP kalau kita gambar itu seperti ini. Oke, dia adalah segitiga sama kaki. Kita keluarkan segitiga ACP. Kemudian kita cari panjang masing-masing ya. AC, kalau kita lihat AC itu diagonal ruang. Kalau 18 berarti diagonal sisi, maaf. AC itu diagonal bidang, jadi 18/2. Berarti kalau separohnya hanya 9/2 sama 9/2. Kemudian O ke P kalau kita lihat O itu nanti akan di tengah-tengah sini. O ke P itu akan tinggi dari kubus itu sendiri, ya kan? Jadi O ke P itu sama saja, ini O misalnya, dia akan tinggi dari kubus itu sendiri, yaitu 18. Kemudian jika kita ingin mencari jarak C ke AP, ya, C ke AP itu ini ke sini, misalkan C aksen, kita bisa menggunakan Pitagoras. Kita Pitagoras dulu. Untuk mencari AP kita cari dulu AP sama dengan Pitagoras antara 18 kuadrat ditambah 9/2 kuadrat. Ini ya, AP kita cari dulu nih. Nanti kita ngitungnya alas kali tinggi dibagi alas. Sebentar, kita cari dulu AP. AP-nya ini berarti 324 ditambah 162. Jadi akar 486 tadi sudah pernah kita hitung ya. Dia adalah 6 kali 81 atau 9/6. Oke, ini 9/6, ini 9/6. Oke, sekarang sangat mudah kalau pengen mencari C ke C aksen. Oke, lihatlah C ke C aksen itu alas kali tinggi dibagi alas yang tingginya kita cari, ya. Berarti AC dikalikan OP, alas kali tinggi, dibagi alas yaitu AP yang tingginya kita cari. Kita ganti angkanya, AC-nya 18/2. Oke. Kemudian OP-nya itu 18 dibagi AP-nya sendiri itu 9/6. Oke, 18 sama 9 dapat 2. Akar 2, akar 6 masih akar 3. Jadi 2 kali 18 itu 36 per akar 3. Jika kita kalikan akar 3 per akar 3, maka diperoleh 36 akar 3 per 3. 36 dibagi 3 adalah 12 ya. Jadi 12 akar 3. Sesuai dengan perhitungan kita tadi bahwa untuk mencari jarak C ke situ ya, lumayan jauh itu adalah 2/3. Sementara yang di sini itu yang 1/3. Ini rumus cepatnya, silakan bisa dipakai untuk keadaan tertentu, misalnya mengerjakan pilihan ganda. Oke, nanti akan ada beberapa contoh lagi, saya bagi menjadi bagian atau part video berikutnya. Silakan ditunggu. Sampai jumpa.